Kerajaan Kendan, kerajaan yang merupakan cikal bakal kerajaan Galuh. Selamat bertemu kembali dengan iWar Channel yang selalu memberikan informasi tentang sejarah bangsa. Kerajaan Kendan adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri di Tatar Sunda dari abad ke-6 sampai abad ke-7 Masehi. Pusat kerajaannya saat itu berada di wilayah Nagreg Kendan dan Desa Cidaman, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung. Kerajaan Kendan awalnya adalah daerah Gresian, karena awalnya didirikan oleh seorang raja resi yang bernama Resi Mahaguru Manikmaya. Resi Guru Manikmaya yang berasal dari keluarga Calankayana telah mengembara ke berbagai penjuru dunia dan akhirnya menetap di wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara yang saat itu sedang dipimpin oleh Maharaja Suryawarman. Saat beliau datang, beliau sangat dihormati oleh Maharaja Suryawarman, penguasa ketujuh Kerajaan Tarumanegara yang berkuasa sejak tahun 535 sampai 561 Masehi. Kedatangan beliau ke Kerajaan Tarumanegara dinobatkan menjadi seorang raja resi di daerah Kendan atau Nagreg sekarang. Raja Resi Guru Manikmaya adalah seorang resi guru yang mempunyai kemampuan yang sangat tinggi, sehingga Maharaja Suryawarman akhirnya menikahkan anaknya yang bernama Tirta Kancana dengan Maharesi Guru Manikmaya. Setelah Mahaguru Manikmaya menikah dengan Tirta Kancana, beliau diberikan hadiah
daerah Kendan, yaitu satu wilayah perbukitan di Nagreg, Kabupaten Bandung, lengkap dengan rakyat dan tentaranya. Penghormatan Maharaja Suryawarman terhadap Mahaguru Manikmaya menyebabkan beliau kemudian menganugerahkan perlengkapan kerajaan berupa mahkota raja dan mahkota permaisuri. Sejak saat itu Resi Guru Manikmaya dinobatkan menjadi seorang raja resi di daerah Kendan. Bahkan Maharaja Suryawarman memberitahukan semua kerajaan-kerajaan lainnya tentang keberadaan Resi Manikmaya di Kendan harus diterima dengan baik. Selain ia menantu sang maharaja, ia adalah sahabat. Terlebih sang Resi Guru Kendan ini seorang Brahmana yang ulung, yang telah banyak berjasa terhadap agama, yang saat itu banyak dianut oleh masyarakat Tarumanegara, yaitu sekte Wisnu atau Waisnawa. Siapapun yang berani menolak Raja Resi Guru Kendan akan dijatuhi hukuman mati dan kerajaannya akan diserang dan dihapuskan. Dari perkawinannya dengan Putri Tirta Kancana, sang Mahaguru Manikmaya, Raja Resi Kendan memperoleh beberapa orang putra dan putri. Salah seorang di antaranya bernama Raja Putra Suraliman. Raja Putra Suraliman, walau dalam usia yang relatif muda, di sekitar umur 20 tahun, sudah sangat mahir ilmu perang, sehingga diangkat menjadi Senopati Kendan dan malah kemudian diangkat menjadi Panglima Bala Tentara atau Baladika Kerajaan Tarumanegara. Resi Guru Manikmaya memerintah di Kerajaan Kendan selama 32 tahun, yang dimulai pada tahun 536 Masehi sampai 568 Masehi. Setelah Resi Guru Manikmaya wafat, maka sang Baladika Suraliman menjadi raja menggantikan ayahnya di Kendan.
penobatan Raja Putra Suraliman menjadi raja berlangsung pada tanggal 12 bagian gelap bulan Asuji tahun 490 Saka atau pada tanggal 5 Oktober 568 Masehi. Sang Suraliman sebagai seorang baladika yang kemudian naik tahta menjadi raja kerajaan Kendan, menikahi putri dari kerajaan Bakulapura atau Kutai, Kalimantan, keturunan dari Kudungga yang bernama Dewi Mutiasari. Sang Suraliman dari pernikahannya mempunyai seorang putra dan seorang putri. Anak sulungnya yang laki-laki diberi nama Sang Kandiawan, sedangkan adiknya yang perempuan bernama Sang Kandiawati. Sang Suraliman menjadi raja di kerajaan Kendan selama 29 tahun, mulai dari tahun 568 Masehi sampai 597 Masehi. Kemudian beliau digantikan oleh Sang Kandiawan yang ketika itu telah menjadi raja daerah di Medang Jati. Karena beliau menetap di Medang Jati, maka Sang Kandiawan diberi gelar Rahyangta Ri Medang Jati. Sebagai penguasa Kendan yang ketiga, Sang Kandiawan bergelar Raja Resi Dewa Raja. Ia mempunyai 5 orang putra, masing-masing bernama Mangukuhan, Karungkalah, Katung Maralah, Sangdang Greba, dan Werti Kandayun. Kelima putra-putra beliau masing-masing diberi tempat sebagai daerah yang dipimpin, seperti daerah di Kuli-Kuli, Surawulan, Peles Awi, Rawung Langit, dan Menir. Sang Kandiawan menjadi raja hanya 15 tahun, dimulai tahun 597 sampai 612 Masehi. Pada tahun 612 Masehi, Sang Kandiawan mengundurkan diri dari tahta kerajaan
dan menjadi pertapa di Layu Watang Kuningan. Sebagai penggantinya, ia menunjuk putra bungsunya, Sang Wretikandayun, yang waktu itu sudah menjadi Raja Resi di daerah Menir. Sang Wretikandayun dinobatkan sebagai penguasa kerajaan Kendan pada tanggal 23 Maret 612 Masehi dalam usia 21 tahun. Malam itu bulan purnama. Esok harinya matahari terbit tepat di titik timur garis ekuator. Sang Wretikandayun tidak berkedudukan di Kendan ataupun di Medang Jati, dan tidak juga di Menir. Ia mendirikan pusat pemerintahan yang baru, yang kemudian diberi nama Galuh. Pusat pemerintahan kerajaan Galuh yang baru dipilih terletak diapit oleh dua batang sungai yang bertemu, yaitu Citandui dan Cimuntur. Lokasinya yang sekarang di Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cijenjing, Kabupaten Ciamis. Sang Wretikandayun mempunyai seorang permaisuri yang bernama Manawati, putri dari Resi Makandria. Manawati dinobatkan sebagai permaisuri dengan nama Chandra Resmi. Dari perkawinan ini, Sang Wretikandayun mempunyai 3 orang putra. Sempak Wajah yang lahir tahun 620 Masehi, Jantaka lahir tahun 622 Masehi, dan Amara yang lahir tahun 624 Masehi. Ketika Sang Wretikandayun dinobatkan sebagai Raja Kendan di Galuh, penguasa di Tarumanegara saat itu adalah Sri Maharaja Kertawarman 561-628 Masehi. Sebagai Raja di Galuh, status Sang Wretikandayun adalah sebagai Raja Bawahan Tarumanagara. Berturut-turut Sang Wretikandayun menjadi Raja daerah di bawah kekuasaan Sudawarman 628-639 Masehi, Dewa Murti
639-640 Masehi, Nagaya Jayawarman 640-666 Masehi, dan Linggawarman 666-669 Masehi. Saat Linggawarman digantikan oleh sang menantu, yaitu sang Tarusbawa. Saat itu umur Wretikandayun telah mencapai 78 tahun, dan dengan demikian dia juga meminta dan memerdekakan daerah Galuh dari kekuasaan Tarumanegara. Galuh menjadi kerajaan baru yang merdeka dan tidak lagi di bawah kekuasaan Tarumanegara. Dukung kami terus dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.